Asal mula nama Jawa berasal dari suatu catatan peristiwa dalam bahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau bernama Yavadipa. Dwipa berarti pulau dan Yava berarti jelai atau biji-bijian. Dan biji-bijian yang dimaksud merupakan jewawut atau Setaria italica atau padi. Keberadaan hidup orang Jawa tak terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan budaya khas yang memiliki filosofi yang mendalam dan bermakna. Kehidupan sosial orang Jawa dipengaruhi oleh akulturasi dan asimilasi kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam, sehingga menjadi kebudayaan yang khas dibandingkan dengan kebudayaan yang lain. Ragam keunikan dari akar budaya inilah yang membuat Jawa syarat akan makna dan petuah hidup. Apa saja keunikannya? Kami akan berbagi cerita tersebut dalam Senarai Jawa. Cerita kita dalam Senarai Jawa. Mas Bayu, saya ingin tanya nih, Jawa itu sebagai budaya kenapa sih identik dengan Nusantara? Dan Nusantara apakah itu representasi Indonesia? Kalau menurut saya sih Indonesia itu kan dari istilah pengejauhan tanya Nusantara ya Pak ya. Jadi kenapa Jawa itu sebagai pusat dari Nusantara itu kan kita kembali pada sejarah zaman Majapahit. Jadi zaman Gajah Mada itu kan dikatakan Nusantara itu kan berarti menyatukan seluruh suku dan bangsa. Jadi untuk menjadi satu kesatuan yang istilahnya saling toleransi, saling bisa mengisi, saling bisa ngemong kan gitu. Jadi dari unsur Indonesia sendiri konsepnya kan diambil dari Nusantara itu sendiri gitu. Jadi dengan kata lain memang benar adanya bahwa merupakan representasi Nusantara itu sendiri ya, iya, Jawa. Jawa itu representasi dari tata negara kalau tata negara ya. Gitu. Jadi sebagai orang Jawa sebenarnya bangga ya, harus nguring-nguring ya. Ya seharusnya kita harus bangga, bukan hanya bangga, kita juga harus terus menjaga marwah dari Nusantara itu sendiri untuk menyatukan sebuah ras, suku dan perbedaan-perbedaan menjadi satu. Dan yang saya heran berikutnya, mengapa sih Jawa secara etimologi itu mempengaruhi seluruh aspek yang terjadi di Indonesia? Bahkan sampai ada idiom presiden itu harus dari Jawa gitu kan. Sempat ya terlontar seperti itu. Ya, saya pernah mendengar itu, Mbak. Kenapa harus Jawa kan gitu. Jawa sendiri itu kan sebenarnya intisari dari sebuah apa kalau bahasa saya spiritual ya. Saya kan pelaku spiritual ya, Mbak. Jawa itu kan menggambarkan sebuah perilaku. Dikatakan kalau setahu saya Jawa itu kan bermakna kita yang Jawa itu jawab, berarti kita sudah mengetahui secara ilmu luar, Mas dari luar sih, secara keilmuan juga secara spiritual dikatakan Jawa itu menurut saya kan ilmu yang lembut atau halus. Jadi kalau yang mungkin yang familiar mungkin ilmu kebatinan ya, dalam arti gitu yang kita di Jawa itu mengajarkan adab, sopan santun. Jadi itu diperas dari sebuah laku spiritual yang panjang kalau menurut saya begitu. Sebuah proses yang panjang. Jadi ya, ketika idiom itu pernah terlontar itu menjadi sebuah kewajaran. Kewajaran ya. Sebuah kewajaran ya. Namun kewajaran itu ketika dalam kondisi sekarang sebetulnya diterima secara profesional ya, tidak identik berarti harus Jawanya, harus tapi filosofinya itu ya, filosofinya itu. Nah, berkaitan dengan filosofi berarti kurang lebihnya dengan kekinian yang sekarang kira-kira apa nggih Mas dan Mas Bayu yang filosofi Jawa yang mungkin masih relevan di masa yang untuk dipakai orang-orang Jawa. Itu kan ada banyak seperti di Pupuh Kinanti, ada ibunya gini, gulangen sakjroning kalbu amrih lantip, dalam arti kita harus belajar dari keseharian tentang perilaku dengan gerak alam. Terus istilahnya kita harus tahu unggah-ungguh, itu kan kita harus selalu belajar itu setiap hari untuk supaya kebatinan secara spiritual, keilmuan kita semakin apa ya, lantip itu kalau yang enak didengar itu
istilah yang cerdas, orang-orang yang lantip ya. Ya, jadi lantip menangkap simbol-simbol atau firasat dari gerak alam, dari kehidupan sehari-hari kan begitu. Kurang lebihnya begitu, setahu saya. Yang relevan ya. Iya. Jadi kalau untuk anak-anak muda sebetulnya bukan masalah Jawa atau tidak, tapi dari filosofi itu bisa diterapkan untuk Kehidupan milenial sehari-hari gitu ya. ya. Untuk anak-anak itu memang kalau menurut saya Mbak itu Yes. kalau orang muda meninggalkan itu eman-eman, kalau bahasa saya itu kan memang budaya yang sudah diterapkan turun temurun dari leluhur untuk generasi ke generasi agar menjadi generasi yang istilahnya pilihan. Kalau kan ada apa istilahnya pernah dengar ya Mbak, Satrio Piningit, Iya, Satrio terus Jalmo Piningit. Pinilih, itu kan termasuk, maksudnya Jalmo itu setiap anak cucu itu punya hak untuk itu, untuk menjadi orang-orang terpilih dengan istilahnya melatih kepekaan pikiran, batin maupun perilaku secara keilmuan spiritual harus diasah terus. Itu peninggalan leluhur kita kan. Aneh maman kalau kita cuma di apa jadi tontonan loh, bukan untuk kita pelajari, berkesinambungan kan gitu. Jadi tidak hanya sekedar tontonan dalam sebuah pagelaran seni, Iya. tapi kita endapkan, kita terapkan dalam Iya. kehidupan sehari-hari itu. Iya. Filosofi Jawa itu harus masih ada dan semuanya bergantung kitanya. Kitanya. Ya. Nggih, matur nuwun Mas Nggih. Bayu.